Bawa buku? Ya, baik. Judul kita hari ini adalah judul yang kedua. Kalau yang kemarin masih apa? Pengertian tentang iya syariat dan akidah. Kalau yang sekarang adalah apa? Hah? Ya, Pak. Hukum syarat dan unsurnya. Apa? Ya, ya. Asyar'u ya, jadi dari hukum syarat asyar'u. Ya. Eh, jadi apa sebenarnya unsur dari hukum eh, syara itu? Ini bisa kita bicarakan ya. Nah, yang mau kita gambarkan dari sini adalah kelanjutannya. Ikhlas. Hukum syara dan unsurnya. Apa saja konten atau isinya apa saja yang ada di dalam situ? Pembahasan tentang hukum syara, terus dan juga hukuman hakim. Nah, loh nggak apa. Silakan pikir selanjutnya boleh. Nggak usah jangan di ini. Keren ya. Apa? Mahkum bihi. Mahkum alaihi. Maaf ini agak laptopnya makanya kalau komputer biasanya lebih cepat lagi. Mahkum alaihi. Ada lagi yang lain? Hukum Allah dan hukum perbuatan manusia. Nah, hukum Allah dan hukum buatan manusia. Hukum manusia. Terus? Udah. Terus di akhirnya dikasih kesimpulan. Juga boleh saja. Ya, kesimpulan itu fungsinya dalam ringkas dari apa yang dibicarakan dalam pembahasan-pembahasan yang ada tadi. Kesimpulan ya, gimana Ustaz Nasrullah? Ya, itu meringkas dong. Itulah pentingnya punya buku ya. Jadi kalau kalau ini ya jadi repot kita kalau nggak pada punya buku. Paling nggak ada yang punya 4 gitulah, ya kan? Apa ya? Hmm? Hukum syara kok al-hakim ini? Pengertiannya? Lah, hukum syara merupakan salah satu dari berbagai kajian dan tujuannya tujuan utamanya adalah dari studi usul fikih adalah bagaimana dibutuhkan hukum syara dan sumber sumbernya. nah, bagaimana menyimpulkan Hukum syara dari sumber sumbernya. Hukum syara
melibatkan perbincangan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pertama al-hakim, kedua al-hukum, ketiga al-aqsa, yang keempat mahkum alaihi, yang kelima mahkum fihi. Terus? Mahkum alaihi. Terus? Sudah. Ada pengertian atau apa di situ? Mana-mana dari al-hakim, hukum. Ya nanti bisa ini kayak gitu ya. Ringkas saja. Maka yang paling penting itu Oke, selanjutnya. Ya, sampingnya dong. Ya. Definisi al-hakim adalah pembuat hukum yang meletakkan dasar-dasar hukum dan hukum. Oke, terus? Al-hakim adalah pendidikan yang membuat hukum dan undang-undang kita sumber satu-satunya bagi hukum Islam. Selanjutnya yaitu hakikat al-hakim. Oke. Al-hakim adalah pihak yang menetapkan hukum atau membuat hukum dan menetapkan baik buruknya suatu perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, al-hakim adalah Allah. Alasan bahwa hakim yang pertama harus dibahas adalah karena tanpa hakim hukum Islam tidak ada. Oke. Coba buat ringkasan yang menarik, misalnya apa gitu. Ya, silakan. Hakim apa keterangannya? Ya, definisi terus juga kepentingannya sama posisinya sebagai apa? Mungkin definisi dari hakim didefinisikan sebagai yang sang pembuat hukum atau sang pembuat undang-undang atau hukum serta sumber satu-satunya bagi hukum Islam. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi belajar meringkas ya. Yang lain lagi? Mahkum fihi. Mahkum. Mahkum fihi. Apa itu? Nah, ringkas, harus diringkas. Ini Ustaz yang mau ini boleh ya? Mahkum fihi berarti apa Ustaz? Ini adalah segala perbuatan salah yang berkaitan dengan syariat atau Terkait mukallaf yang berkaitan dengan aturan syariat. Yang disebut dengan awal taklif. Yakni taklif. Oke, lanjut. Terus mahkum alaihi. Apa itu? Mahkum alaihi itu mahkum alaihi dari seseorang yang menjadi
yang menjadi seseorang yang berbuat perbuatan yang berkaitan dengan syariat. Seorang ya apa? Seseorang yang perbuatannya berkaitan dengan syariat Islam. Ah, ya itu adalah mahkum alaihi. Nah, terus bedanya mahkum alaihi sama mahkum bihi itu apa, teman-teman? Kalau makhluk itu perbuatan Ah, yang berbuat yang berbuat. ya, sederhananya gitu ya. Lalu selalu ada apa namanya hubungan ya antara mahkum baik alaihi atau fihi. Jadi yang fihi itu adalah sesuatu yang dihukumi di dalamnya. Ya, yaitu apa? Apa itu sholat? Itu mahkum fihi. Kalau mahkum alaihi, apa hukumnya seorang anak kecil sholat? Eh? Hukumnya boleh ya sebenarnya bisa disebut apa namanya mandub juga sebenarnya boleh disebut mubah atau mandub itu, tapi lebih ke apa namanya, jadi apa namanya itu kalau ada istilah itu muakat. Muakat meskipun dia belum memenuhi kewajiban. Nah, nah, itu bagaimana hukumnya seorang anak kecil yang umroh seperti Torik yang umroh di umur gimana? Eh? Ya tapi boleh umrohnya sah sah apa enggak gitu loh. Ya mahkumnya sah ya kan, ya secara mahkum fihinya sah aja, cuman dia harus ngulang lagi kan, misalnya haji dia harus ngulang lagi ya kan, dia apa ya pak mukallaf ya. Jadi ini biar biar menjelaskan kita ya mahkum alaihi itu contohnya apa, ya itulah jenis-jenis hukum itu sohih batil ya, batal maksudnya batil itu apa lagi itu ya, rukhsah ya kan. Eh, sholat apa namanya jamak hukumnya apa? Rukhsah hukumnya jais. Rukhsah. Eh, iya kan rukhsah. Apa? Beda. Rukhsah itu adalah statusnya gimana? Status pelaksanaannya apa rukhsah? Ya. Jadi gini ya, antum bedanya syarat sama rukun apa teman-teman sekalian? Kalau rukun itu saya harus dikerjakan. Kalau syarat itu hanya perbuatan harus dikerjakan sebelum perbuatan dijalankan. Rukun sebelum perbuatan. Kalau rukun itu ketika melakukan perbuatan itu sampai harus dipenuhi belum melakukan. Lah ya, menutup aurat kan berarti dilakukan dalam sholat kan? Berarti dia ini syarat dong. Syarat apa rukun? Syarat. Kalau Lah kan dia lagi sholat dia nutup aurat. Nah, syarat itu adalah kondisi, ya kan? Nah, kalau rukun adalah langkah-langkahnya, step by step-nya. Nah, kalau tadi rusak apa? Statusnya gimana? Ya kan? Ada orang kondisinya terpenuhi, ya kan? Terus dia langkah-langkahnya terpenuhi, tapi karena statusnya musafir, maka dia dapat rukhsah, ya kan? Apa saja yang jenis-jenis kayak tadi itu, rukhsah, azimah, ya kan? Azimah itu apa teman-teman sekalian? Kan ada kan yang antum hafalkan dulu. Lah iya, lah iya. Azimah itu apa toh? Ya coba. Jadi suatu hukum itu kadang terkait dengan hukum yang lainnya. Nah, dari situ muncul yang namanya azimah itu tadi, ya kan? Nah, itu maksud saya. Jadi, oh, alah ternyata di situ letaknya dari segi pembagiannya. Nah, oke, ada yang lain yang bisa dibaca? Kasih sampingnya, ya. Hah? Hakikat al-Hakim. Oke. Kalau kayak gini kita ganti nanti.
Apa hakikat al-hakim? Apa hakikatnya, Ustaz? Pihak yang menetapkan Yang menetapkan hukum suatu hukum atau membuat hukum atau membuat menetapkan dari kepentingan suatu perbuatan. Nah, jadi begitulah kira-kira ya. Jadi hakim itu dia yang memberikan apa? Ya itu tadi keputusan. Nah, bisa jadi dia ya ada emang al-hakim sebagai asyari itu juga benar juga. Jadi disebut al-hakim sebagai asyari itu dari sisi ini Allah sebagai hakim berarti Allah yang menetapkan suatu hukum, kan? Nah, tapi manusia bisa jadi hakim nggak kira-kira? Bisa ketika dia pada apa namanya status sebagai apa? Mendapatkan amanat, ya kan? Mendapatkan amanat. Lah kenapa dia dapat amanat? Karena punya kualifikasi dan punya kompetensinya. Nah, kayak gitu loh sederhananya. Loh kok dia dapat kompetensi dari mana? Ya sekolah, ya kan? Atau pelatihan, atau kompetensinya didapatkan dari pelatihan apa latihan-latihan dan pengalamannya. Nah, jadi manusia itu bisa nggak jadi hakim? Ya, ketika dia memenuhi syarat tadi apa? Itu kenapa kok ada mustahil, ya kan? Kenapa kok ada mustahil? Orang kok memenuhi syarat mustahil? Kan gitu karena dia sudah memenuhi kondisinya. Kondisi apa namanya? Kondisinya dia itu sudah memenuhi syarat, kan? Oh, dia bisa jadi mustahil. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Karena apa namanya? Dia memenuhi syarat tadi itu. Nah, jadi kadang hakim ini juga syarat-syaratan. Tapi kalau menetapkan hukum dan membuat hukum, Allah juga lebih itu di situ, ya kan? Oke, yang lain lagi? hakim Eh? bisa hakim Ya, apa itu? terus selanjutnya mengambil tentang hukum dan hakim. Ya, apa namanya? Ya, kita ini kan aja lah ya. Kita lihat aja. Itu pendapat ulama itu ulamanya satu atau dua atau berapa? Satu, Satu aja, berarti apa? menurut Imam Hanafi Imam Hanafi itu sebenarnya Imam Abu Hanifah ya. Apa? ada dua pendapat terkait hukum dan hakim. Saja itu. Apa pendapatnya dua? Terus saja, ngomong aja. Kaum Asy'ariyah Loh kok menurut Ibu? Oh iya ya. Dari golongan Asy'ariyah. hukum Allah tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, Kedua pendapat dari kaum Mu'tazilah bahwa bahwa hukumnya utusan Allah dapat diketahui oleh akal. sebelum apa? Belum diutusnya utusan Allah Oh, saya. dapat diketahui oleh akal. Kok ini internetnya bahwa apa tadi? Nah, menurut antum bedanya Asy'ariyah sama Mu'tazilah ini apa?
Antum kan dulu belajar kan ilmu tauhid kan? Heeh. Yo, iya ya, antum kan udah baca kan? Makanya gitu. Asy'ariyah gimana? Asy'ariyah ikut syariah. Ya semuanya ikut syariah. Ya. Apa contoh kalau Mu'tazilah itu gimana teman-teman? Mu'tazilah atau orang ulama yang pergi dari satu majelis gara-gara setuju dengan Hah? Namanya siapa? Yo, Mu'tazilah. Terus siapa itu muasisnya itu ya kan? muasisnya Wasil bin Aqqam. Iya, betul. Ya kan? Nah, ceritanya itu mana dulu yang lebih ada Asy'ariyah atau Mu'tazilah duluan? Hah? Mu'tazilah dari Asy'ariyah. Terus Sebelumnya masih kenapa itu dan setuju dan golongan yang disebut Mu'tazilah. ya. Jadi maksudnya jadi Mu'tazilah itu berarti dia itu punya pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena ya ada hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi Mu'tazilah itu yang namanya wahyu itu tidak apa ya istilahnya itu akal itu lebih utama, ya kan? Kenapa? Karena wahyu itu diketahui lewat akal. Cuman dalam beberapa hal Mu'tazilah ini apa? Kesasar juga, ya kan? Kesasar dalam menentukan apa? Dalam menentukan bagaimana hukumnya orang yang dia apa namanya murtakibul kabiro atau pelaku dosa-dosa yang besar, ya kan? Gimana hukumnya pelaku dosa yang besar teman-teman sekalian? Nah, iya. Apakah pelaku dosa besar termasuk neraka? Kok bisa ya ngawur aja? Loh, repot kan? Ya kan antum belajar dulu itu. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar masuk ke mana? Kalau Mu'tazilah ada tempat di antara saudara. Ya, filman zilah bainaman zilata ini, ya kan? Ya, ada yang bilang gitu dan lain sebagainya. Tapi yang benar gimana? Ya, itu paling gampang. Yang paling benar itu ya karena ada hisab dan karena ada hari pembalasan. Maka apa perbuatan dosanya itu yang besar kalau dia masih punya iman ya bisa masuk surga. Tapi ya digoreng dulu lah. Lah digoreng dulu lah ya gimana? Ya kan dibersihkan dulu lah kan gitu. Ya kan? Nah, itu jadi ada kayak gitu. Oh, ada hukum dan hakim itu seperti itu. Jadi hukum Allah itu memang tidak selalu diketahui lewat akal. Kenapa? Contohnya apa? Perintah sholat itu kan sudah jadi hukum. Lah emang perintah sholat itu buat apa? Nah, ya kan kalau puasa kan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya lah, kan kalau sholat apa? Lah yang ada akimis sholat lidzikri adanya itu. Jadi untuk mengingat Allah saja. Hah? Cuma ingat Allah saja? Lah iya itu memang ingat Allah. Kalau jawaban yang paling sederhana ya sholat itu untuk apa? Untuk mengingat Allah. Paling karena apa? Akimis sholat lidzikri. Itu kan jelas, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, yaitu tadi yang saya bilang tadi. Apakah semua hukum itu bisa diketahui lewat akal? Ya, jawabannya adalah enggak. Buat apa kita sholat? Makanya orang kafir kenapa enggak sholat ya? Karena dia enggak ingat, dia enggak perlu untuk ingat Allah. Kan gitu. Makanya kenapa kita harus sholat? Karena biar kita ingat Allah. Loh, Ustaz, kita kan bisa ingat Allah tanpa sholat. Ya, enggak mesti. Nah, itu dia. Karena itu adalah sudah menjadi rukun, jadi harus dikerjakan. Ya, kalau dampaknya apa? Wah, ini kalau dampaknya baru.
Banyak nggak orang sholat korupsi? Ada? Ada. Apakah mereka itu korupsi gara-gara sholatnya? Ya bukan. Tapi salah nggak orang korupsi masih sholat? Juga salah, sholatnya nggak salah. Yang salah korupsinya. Nah, dari situlah dibedakan antara amal baik dan amal yang buruk. Mana yang diberi pahala, mana yang diberi siksa. Nah, ya gitulah namanya, ada pembedaan yang masuk akal. Jadi Asy'ariyah ini juga sebenarnya juga mengedepankan akal. Tapi, ya kan, karena mengedepankan akal, bukan berarti, ya kan, bukan berarti dia meninggalkan wahyu. Nah, kalau Mu'tazilah ini ketika mengedepankan akal, udah mulai geser dari wahyu itu tadi. Padahal ya secara teknis ya namanya juga Mu'tazilah ya, orang kayak Tazil bin Nafsi kan. Akhirnya, nah, lagi yang lain? Udah, udah. Oke, ya. Hubungan hakim dengan hukum. Apa? Hubungan hakim dengan hukum. Hakim dan hukum. Apa? Filsafat tentang al-hakim. Apa itu? Filsafat. Lah iya, apa isinya? Intinya apa? Al-hakim yang kuat hukum Islam adalah fondasi bagi tercapainya pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Apa? Fondasi bagi tercapainya pelaksanaan hukum Islam. Ya, itu buat kalimat yang ringkas. Fondasi bagi tercapainya pelaksanaan hukum Islam. Nah, ini namanya belajar. Terus? Dalam perspektif usul fiqh, dalam usul fiqh, al-hakim atau syar'i Atau syari menciptakan hukum Islam dengan sempurna. Terus? Kemudian sumber hukum Islam Hah? adalah Allah sebagai al-hakim, dan sumber dari hukum Allah atau al-syari. Sebagai hakim dan syari. Kemudian dalam perspektif usul lainnya, Beda itu ya, fikih sama usul fikih ya. usul fikih, hukum dibagi menjadi dua macam. Hukum di dua macam. Apa itu? Hukum dibagi dalam usul fikih, hukum dibagi menjadi dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Taklifi, firman Allah yang menuntut manusia untuk mengerjakan kewajiban atau sunnah, Kalau wad'i, dan meninggalkan larangan. ya. Sedangkan hukum wad'i, firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain. Firman Allah yang menjadikan sesuatu sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat yang lain. Ya, jadi hukum wad'i itu adalah hukum yang merupakan pemahaman dari apa? Dari sumber syariat itu sendiri. Kan? Nah, itu dibikin ringkasan seperti itu. Jadi, sumber syariat itu kan wahyu, ya kan? Loh kok jadi beda? Maksudnya bedanya gimana? Ya, itu kan fikih. Maksudnya artinya fikih itu tentang apa teman-teman sekalian, masih ingat nggak sih? Ya, pemahaman ya. Pemahaman, ya kan? Apa yang dipahami? Yang dipahami apa? Ayat Al-Quran dan juga hadis. Ya kan? Nah, kalau yang apa namanya? Ushulul fiqh apa? Ya, emang tarifnya apa ushulul fiqh itu teman-teman? Ushulul fiqh iya. Mabuni alaihi ghairuhu iya. Pertanyaan saya, lah emang apa kalau sebagai asas itu? Pengertiannya apa?
Nanti dasar yang tahu. Al aslu apa tadi? Mabunia alaihi itu. Oh iya, oh mabunia masoluba minasai betul. Apalagi yang lain. Nah, terus apa? Iya, terus kalau al usulul fiqh apa? Kalau al fiqhu al fahmu, al fiqhu istilahan apa? Hah? Fikih itu apa teman-teman sekalian? Iya, itu lugotan. Istilahannya loh. Kalau istilahan itu berarti jenisnya apa? Fikih ini apa? Ilmu. Berarti ilmun bil ahkam asyariyah al amaliyah. Itu kasih tahu tuh yang atau kasih tahu, yang atau kasih tahu. Ya. Ustaz Mufti, fikih apa? Fikih. Ma huwa al fiqhu. Lah ya, silakan. Ustaz Zamzam. Al fiqhu istilahan. Apa, Ustaz? Al fiqhu istilahan. Istilahan. Ya, jadi fikih itu adalah ilmu. Kalau usul fikih berarti apa? Usul kan asal atau jadi al usulul fikih itu dalilul fikhi, petunjuk untuk fikih itu. Makanya dalilul fikhi ala sabilil ijmal, ya kan? Jadi petunjuknya, jadi usul fikih itu adalah petunjuk dari apa? Ilmu tentang prakteknya. Kan? Antum punya ilmu berhitung kan? Ya, tapi petunjuk ilmu berhitung itu apa petunjuknya? Hah? Petunjuk ilmu berhitung itu ya operasional dasarnya itu tambah, kurang, bagi, kali itu petunjuk dasarnya. Sama pengenalan tentang angka 1, 2, 3. Bukan ilmu tambah menambahnya, bukan. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi yang lain. Oke, bedanya apa? Taklifi dan batni. Nah, kalau apa? Taklifi apa tadi? Kalau taklifi itu merupakan Hah? tuntutan langsung pada perkara. Bos. Kalau mewajibkan tidak langsung pada perkara. Apa lagi? Taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan. Ya, seperti mukallaf itu orang yang mendapat beban, kan? Sehingga biasanya yang dapat beban itu punya ketentuan, ya kan? Tuntutan langsung mukallaf terus apa tadi? Sesuai dengan apa? Dengan kemampuan Kemampuan. Terus untuk melaksanakan atau meninggalkan. ya. Jadi hukum itu bisa dilaksanakan kalau apa? Kalau apa tadi yang saya bilang tadi? Syaratnya terpenuhi, ya kan? Jadi kan kita ngomong syarat, ya enggak? Kita ngomong apa lagi tadi? Kondisi, apa lagi? Nah, itu kalau terpenuhi berarti bisa orang bisa menjadi mukallaf. Tapi kalau nggak terpenuhi ya nggak bisa. Jadi apa tadi Ustaz kesimpulannya? Sesuai dengan kemampuan terus apa? Dengan kemampuan untuk melaksanakan atau meninggalkan. Ya terus? Karena tidak boleh ada perubahan disebutkan. Ya. Apalagi yang lain poinnya? Perbedaan lagi hukum taklifi ditunjukkan kepada para mukallaf, orang yang telah balik dari berangkat. Sedangkan ini ditunjukkan kepada siapa saja. Dalil, ya.
Nah, kalau yang wad'i tadi apa? Dan wad'i bukan pada siapa saja. Nah, terus ada lagi nggak? Nah, jadi itulah perbedaan dalam suatu hukum ya. Apakah hukum ini taklifi atau wad'i itu nanti bisa dilihat berdasarkan apa karakternya. Kalau sholat itu hukum taklifi atau wad'i teman-teman sekalian? Ya, jadi dia termasuk hukum yang tidak terlihat jelas penyebabnya apa. Tapi emang sesuai kemampuan manusia dan peraturannya pun juga bisa. Memang memungkinkan untuk dikerjakan. Nah, itu kalau wad'i contohnya apa teman-teman sekalian? Hah? Halo, kalau wad'i contohnya apa? Sholat. Otak. Wad'i contohnya jual beli. Anak kecil sah nggak jual belinya? Lah? Sah asal apa? Ya asal jual beli yang emang dia tidak ditipu dalam kondisi itu. Bisa sah. Nggak sah itu karena apa? Karena misalnya kayak gini. Ente nipu anak kecil. Karena anak kecil itu ente kasih informasi palsu. Misalnya kayak gitu. Lah itu membuat membuat apa namanya berkurangnya apa? Keabsahan. Meskipun sebenarnya sah-sah aja ente nipu secara hukum. Nipu kok sah sih? Maksudnya dalam Islam nggak boleh. Cuman kalau misalnya apa ya? Ya sebenarnya kayak kita terjadi sekarang ini kan. Ya. Jadi ketipu jadinya, jatuhnya kita jadi ketipu. Tapi ya kita nggak bisa nuntut orang yang menipu masalahnya. Yang menipu itu hanya bisa dituntut kalau ada pembuktian. Kan kayak gitu kan? Pembuktian dan saksi kalau dalam Islam. Kalau di negara kita yang indah ini bagaimana teman-teman sekalian? Nah, itu maksud saya, ya kan? Kesulitannya di situ. Karena hukum dalam Islam itu lebih fleksibel, maka dia tidak mengharuskan adanya bukti-bukti yang ruwet, ya kan? Kenapa para koruptor sulit ditangkap? Tak kasih tahu antum, tahu nggak kenapa? Bukan disogok, kan nggak ada buktinya. Gimana membuktikan korupsi itu? Saya mau nanya ke antum, membuktikan korupsi itu buktinya gimana? Sumber dari uang. Ya iya, kalau yang korupsi banyak, nyelidikinya gimana? Betapa repotnya, ya kan? Tapi kalau dalam Islam, pengakuan publik atau kecurigaan publik itu bisa dijadikan dasar untuk penetapan. Makanya orang disebut koruptor yang menyebut adalah publik, kan gitu kan? Dalam pengadilan tidak terbukti. Nah, habis itu nggak bisa dihukum. Ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi kayak gitu karena sudah dibuktikan. Tapi publik itu bisa tahu. Kenapa kok bisa tahu? Karena di luar batas kewajaran. Karena tidak wajar, gitu loh. Tidak wajar tuh kayak gini nih. Misalnya Nasrullah itu jadi anggota DPR. DPR misalnya mana gitu, anggota DPR perwakilan apa namanya DPR RI yang apa DPD misalnya Jawa Timur, bilang kayak gitu. Loh, kan gajinya DPR itu ya gaji itu sebenarnya kecil ya, 5 juta misalnya kayak gitu karena lah tunjangannya emang banyak sih. Loh kok ini Nasrullah dalam setahun kok bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak daripada gaji dan perhitungan tunjangan yang sangat maksimal di hari-harinya. Katakanlah misalnya tunjangan maksimal satu bulan itu bisa dapat 12. Katakanlah berarti sebulannya 17. Kali setahun, ya katakanlah misalnya ya 17. Atau katakanlah genapkanlah 20. Berarti 240 juta. Misalnya kayak gitu kan ya. Tapi ya kan, kok harta kekayaannya Nasrullah naik sampai 1 miliar ini dari mana? Lah, dia usaha, orang itu mau jadi klien dia karena usahanya dia atau karena dia DPR. Nah, itu masalahnya yang disebut oleh masyarakat sebagai sesuatu yang korupsi itu bisa dibuktikan dengan cara itu. Namun secara hukum tidak bisa dibuktikan dengan cara itu. Itu loh teman sekalian. Ya kan? Jadi itu masalahnya. Itu salah satu masalah, baru salah satu masalahnya loh ya. Makanya kenapa koruptor itu paling bisa terbukti kalau dia kena apa? Kena operasi tangkap tangan.
Nah, ya kan? OTT itu paling bisa terbukti. Tapi ya, jadi gini ya teman-teman, semua pejabat itu nomor HP-nya didaftar. Terus apa? Dimonitor, disadap, semuanya itu percakapan pejabat dalam telepon itu semuanya iya disadap semuanya. Kenapa? Karena dia orang tokoh publik gitu loh. Makanya semuanya disadap. Untuk apa? Ya emang untuk kepentingan publik ya. Emang itu kan mau publik. Publik boleh tahu sesuatu yang di luar adat atau maksudnya apa ya? Yang masih termasuk sesuatu yang wajar diketahui. Ya kan? Nah, itu. Nah, contohnya harta, apalagi keluarga, itu boleh diketahui. Ya kan? Boleh diketahui. Ya, tapi kalau sampai kapan makannya, itu enggak susah juga mau mengetahuinya. Atau hal-hal yang sifatnya privat banget, kan gitu kan. Nah, itu atau aurat itu juga nggak bisa diketahui. Itu secara adat hukumnya kan emang nggak bisa dan nggak boleh. Ya kan? Nah, iya, nah itu tadi yang saya bilang. Makanya hukum yang buat itu apa? Larangan-larangan yang sifatnya berlaku untuk semua orang. Ya kan? Ada. Semua larangan itu kadang-kadang berhubungan dengan syariat. Contohnya apa? Memakai helm itu juga bisa berhubungan dengan syariat. Kalau dia untuk mencegah kecelakaan. Ya kan? Mengantisipasi sesuatu itu juga termasuk bagian dari tujuan syariat. Apa tujuannya syariat itu? Menjaga jiwa, menjaga harta dan lain sebagainya. Ada maqasid syariah, kita akan belajar itu. Jadi disitulah letaknya hukum itu berfungsi. Ya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Itu namanya hukum yang wad'i. Kenapa wad'i? Karena ditetapkan oleh orang, ditetapkan oleh hakim. Kalau orang nggak sholat, apa bisa dibawa pengadilan? Ya bisa aja dibawa aja, dibawa bisa. Cuman dia mau dihukum apa itu bukan ranah hukum pidana atau perdata, gitu loh. Lah ya ini nggak sholat, Pak Hakim ini nggak sholat nih, terus mau dihukum apa? Lah makanya itu ya kan, karena sholat itu bukan mengatur semua orang, tapi orang Muslim saja, ya kan? Makanya di Aceh itu ada perda-perda yang sifatnya syariah. Kenapa? Karena dia mengatur pelaksanaan sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Ada yang pernah ke Aceh selain saya? Hah? Oh belum ada. Ini Ustaz Mufti jangan-jangan pernah ke Aceh. Ustaz Mufti pernah ke Aceh nggak? Nah iya, aku tanya. Di Aceh itu ya, tak kasih tahu antum. Saya tuh pernah nyampe di Aceh itu nyampe bandara jam 4-an lah, setengah 5 itu. Maghribnya di sana tuh ya katakanlah pas itu setengah 6. Itu dari jam 5 itu satu kota itu ngaji. Jadi kayak korek itu kayak Kiro tuh kayak lagi di sini Kiro di pondok itu, tapi satu kota di sana, di kota Darussalam tuh Kiro. Ibaratnya di kota Ponorogo lah. Itu nggak ada yang duduk. Nah, itu Kiro semua. Tapi non muslim apa ada ya nggak pakai kerudung itu ya udah biarin aja, nggak ada masalah dengan mereka. Jangan dikira terus itu apa nggak ada non muslim, ada ya biasa aja. Hah? Lah emang kayak gitu ya kan, justru adanya pelaksanaan agama itu untuk menunjukkan mana yang Islam mana yang enggak, justru yang enggak itu biar kelihatan langsung. Tapi kalau nggak jelas hukumnya jadi orang jadi nggak jelas juga. Dan di sana itu kalau orang pakai celana di atas lutut mesti non muslim. Kalau laki-laki mesti di bawah lutut, kawan-kawan sekalian. Kayak gitu. Ketika sholat Jumat sepi, bis juga ditinggal di dekat masjid itu sepi, ditinggal sopirnya sholat. Tapi apa ada yang keliling? Ada Satpol PP tapi yang perempuan. Nah, iya no. Tapi yang non muslim ya enggak. Ya kayak gitu aja. Simple aja gitu loh. Jangan dikira kalau nanti kotanya ada berdasarnya harus kudungan semua. Ya enggak lah, tergantung imannya apa. Jadi gitu pelaksanaannya. Jadi kita jangan mau ditipu bahwa syariat itu tidak manusiawi. Jangan mau ditipu. Kan? Nah, itulah maksud saya. Biar kita tuh ngerti, oh ternyata kayak gitu toh. Ya, itu makanya ada hukum yang mukallaf, yang wad'i dan taklifi. Tapi mukallaf bisa diatur, bisa. Kayak kita di pondok ini kan hukum taklifinya bisa diatur kan? Ya diatur dengan hukum yang wad'i, yaitu apa? Disiplin. Pondok, ya kan?
Tapi kalau melanggar yang mukalaf tadi itu bisa dikeluarin, gitu kan? Karena apa? Karena hukum wad'inya kuat. Itu kalau melanggar syariat, di lembaga pendidikan diusir nggak kalau di luar? Nggak selalu, nggak selalu. Ya saya katakan nggak selalu. Melanggar syariatnya apa dulu? Kalau nggak sholat, kayak misalnya di kampus mana gitu ya nggak diusir. Nah, kalau di sini ya bisa diusir kan gitu kan. Karena ada hukum wad'i yang melarang itu. Jadi orang itu diusir bukan karena hukum wad'inya sebenarnya, dia emang pelanggaran syariat. Tapi karena emang bukan hukum taklifinya, karena dia hukum wad'inya yang membuat dia kayak orang mencuri. Di pondok mencuri diusir. Kenapa? Karena hukum wad'inya gitu. Mencuri pelanggaran syariat, betul. Tapi hukum wad'inya dibuat supaya dia dikeluarkan dengan maslahat tertentu. Kira-kira menurut antum apa maslahatnya? Hah? Biar nggak ngulangi lagi? Apa? Kerugian. Biar kapok. Kalau saya jawabannya bukan gitu yang paling benar. Yang paling benar adalah supaya nanti kalau ada pencurian lagi, dia jangan tertuduh lagi. Dia nyuri sekali, ketahuan. Orang tahu kan jadinya semuanya kan? Nah, nanti kalau ada kehilangan lagi, nah ini nih. Untuk menghindari fitnah yang lebih banyak, makanya diulang. Ini begitu. Sama kayak pelanggaran orang asusila dan lain sebagainya. Antum sudah tahu lah itulah. Ini ceritanya begitu ya teman-teman. Oh, teman-teman ini nggak pernah melanggar makanya. Maksudnya teman-teman apa pernah ngurusin pelanggaran ya? Cuma mulangkan aja gitu ya. Nyeret mulangkan. Jangan tapi. Nah iya. Sebagai apa? Sebagai apa? Oh tak Bang. Sip. Di sini yang keamanan atau apa gitu ada nggak? Terus biar bagian keamanan. Hah? Oh, gitu. Jadi apa? Taklim. Baguslah. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi biar antum ngerti perkaranya. Oke, berarti kita lanjut lagi karena jamnya udah mau habis. Ada yang terakhir? Apa kira-kira yang terakhir? Mau udah habis? Ya Pak. Yang terakhir. Pembagian bagiannya apa aja? Coba dibaca, diringkas. Cara al-munazzal, cara al-awwal, cara al-munazzal. Syarak yang munazal. Munazal apa artinya? Ya, terus? Cara awal itu cara yang jadi sebagai istilah sebagai muhawal ya. Muhawal. Hah? Awal. Ya benar muhawal. Dan al-mubadal. Nah, itulah. Ya, nanti bisa untuk melanjutkan sendiri bagi yang mengerjakan memilih judulnya. Masih ingat kan judul yang dipilih? Silakan mulai mengerjakan saran saya. Lah ya kapan untuk mulai mengerjakan? Ya kan? Dikirim ke Google Drive juga, ya kan kita buatkan Google Drive-nya. Ya itu bisa, yang itu yang hanya saya sampaikan sore ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.